Oke, guys, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Ada diskusi sebenarnya yang cukup menarik di thread. Ya, jadi ada akun Halo Elang PG yang memposting Denny Santoso adalah salah satu creator terbaik yang selalu berhasil dengan niche shifting yang dia buat. Dari digital marketing lah, affiliate lah, produk digital lah, sampai sekarang jualannya yang brain boost. Semua berhasil digas sama beliau, keren sih. Kira-kira ada yang tahu kenapa beliau tetap bisa berhasil, terutama jualan, meskipun selalu berubah-ubah tema dan jualannya. Nah, ini memancing diskusi yang cukup panjang sekali. Ada yang bilang humble lah, ada yang bilang konsisten lah, ada yang bilang dan seterusnya ya. Saya pengen membuat sebuah video ini untuk menjelaskan dari sudut pandang saya gimana caranya saya membangun personal branding saya sampai hari ini. Dan memang tidak dimulai dari digital marketing. Saya memulainya dari fitness, industri fitness. Itu di tahun 1999. Jadi waktu itu sudah total 22 tahun di situ. Kemudian saya masuk digital marketing di tahun 2007. Kemudian shifting lagi ke sampai sekarang terakhir di Brain Boost. Dan kenapa kok bisa always kayak begini? Nah, yang pertama, oke, ini sampai saya catatin nih karena detail banget begitu ya. So, Anda akan mendapatkan konten yang luar biasa di sini. Yang pertama adalah pick a niche. Jadi selalu ambil sebuah market yang spesifik. Dan market ini saya selalu mencari market yang baru naik. Jadi bukan yang sudah saturated, enggak. Saya nyari yang baru naik. Jadi ketika fitness di tahun 99 itu benar-benar baru naiknya di tahun 2023. So saya masuk 2023 naik. Bayangin ya, kalau trennya naik, kayak Anda berada di sebuah elevator yang dia jalan naik, maka Anda duduk diam aja, di situ berdiri diam aja, itu keseret naik. Jadi saya selalu mengambil itu. Digital marketing 2007, belum ada kan? Lompat, gitu. Sekarang mental health, naik. Jadi nggak ada yang saya ambil begini. Saya ambilnya selalu begini. Jadi saya nggak mau nunggu yang lain dulu lah, rame dulu lah, nunggu yang ini banyak yang lakuin lah, kalau nggak proven, bodo amat. Saya nggak peduli ini proven atau enggak, saya akan membuktikan diri saya sendiri. So that's my mindset. Sehingga pick a niche jadi spesifik banget. Ya, sebuah segmen yang akan naik. Nah, nomor 2 adalah make sure I'm the best di niche tersebut. Jadi saya akan menjadi expertnya atau authority-nya dalam konteks apapun di niche tersebut. Kalau enggak, ciptakan kategori yang enggak ada kompetitornya. Atau kata lainnya, blue ocean. Nah, ketika saya bikin suplemen bisnis kemarin, impor, saya adalah salah satu yang, I think the biggest supplement fitness impor pada waktu itu. Dari tahun 99, merintis di awal, cuma jadi reseller, sampai akhirnya 2007, 2008 itu sudah jadi one of the biggest supplement impor dengan distribusi nasional se-Indonesia. Oke, digital marketing, ya Anda tahu sendiri. Kemudian di Brain Boost sekarang, kita paling banyak item kita aja udah per video ini di shooting, saya sudah punya lebih dari 30 title di Brain Boost. Sementara yang lain baru 1, baru 2 gitu kan, nyoba-nyoba gitu. So itu. Nah, ketika saya masuk di ranah digital marketing, eranya waktu itu pada ngomongin tentang internet marketing. Kalau saya masuk di internet marketing, saya bukan expert atau authority-nya nggak ada. Karena semua sudah pada banyak sekali expert-expertnya. Sehingga yang saya lakukan adalah saya menciptakan kategori baru. Namanya digital marketing. Hari ini digital marketing sudah menjadi common word. Sudah kayak biasa aja, digital marketing udah biasa banget. Tetapi di tahun 2007, kemudian 2010 ketika saya mulai ngomongin itu sampai di 2015, istilah digital marketing masih sangat jarang dipakai orang. Sehingga ketika saya masuk ke situ ngomongin digital marketing, tidak ngebahas teknis, ngebahas strategi, itu booming banget. 2018 kelas saya yang harganya 13 sampai 15 juta sampai 18 juta itu bisa dihadiri orang 250 orang. 2018, 2019. Bahkan di 2018 saya bikin mastermind yang harganya 80 juta pun juga orang datang dan itu full. Karena memang space-nya limited kalau yang itu ya. Space-nya cuma 20 orangan lah gitu. Kalau nggak kamarnya udah nggak cukup gitu karena memang sewa villa di Bali. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ini loh authority-nya ada di sini. Ya, jadi saya mengubah internet marketing menjadi digital marketing. Ya, jadi mesti diutak-atik seperti itu supaya Anda bisa menjadi figur yang memang expertnya di situ. Dan ini strategi. Tidak ada hubungannya dengan level Anda sendiri. Wah, tapi saya belum punya sertifikasi A, B, C, D. Itu mental block Anda, bukan urusan marketing. Ini kita ngebahas tentang marketing dan how saya ngebangun personal branding saya. Setelah itu terjadi, yang saya lakukan lagi di digital marketing, Anda bisa lihat sendiri, saya keliling dunia. Saya ke Amerika, saya ke Jerman, saya ke mana lagi kemarin itu, Thailand.
banyak sih, saya lupa, udah nggak inget deh. Saya ke kantor Apple, saya ke kantor WhatsApp, ke kantor Facebook, saya mastermind di mana-mana di luar negeri, di Cologne waktu itu, Jerman juga Cologne, kemudian Thailand, Phuket, macam-macam. Saya mengikuti mastermind di banyak tempat. Bahkan sampai saya mendapatkan yang pertama kali ya, 2 Club plakat itu, 2 Club dapat dari Russell Brunson, orang Indonesia pertama. So itu untuk membuat atau ngebangun authority saya jadi kuat. Kompetitor boleh ngonten, bisa nggak ngelakuin yang saya lakuin? Kalau beneran cuan, ini konsepnya ya. Kalau memang ngelakuin digital marketing dan memang beneran cuan, ayo jalan-jalan bareng saya, keliling dunia, ke Dubai, naik yacht terbesar di Dubai, yang kalau mau keluar dari pelabuhan itu kapalnya bisa diturunin, dipendekin untuk lewat di bawah jembatan baru naik lagi gitu. So itu saya tunjukin, why? Karena saya pengen nge-build authority saya. Jadi kalau Anda bikin konten doang, atau orang bilang kayak bangun personal branding ya, yang penting konsisten konten, nggak akan jadi. Ya jadi sih, tapi nggak akan se-strong. Nggak akan sekuat itu. Nah kenapa saya bisa sekuat itu? Karena saya ngelakuin itu semua. Dan tapi aku nggak punya duit. Ya that's your problem. Saya ngelakuin digital marketing, dapat duit, saya pakai buat invest ke sana untuk nge-build ini semua. Oke. Jadi ini sekali lagi nggak ada urusan sama keterbatasan Anda atau apapun. Ini yang saya lakukan. So nomor 3, bikin universe-nya kayak MCU, Marvel Cinematic Universe. Ketika saya di suplemen, saya punya buku diet, saya punya majalah, saya ada eventnya namanya UBC, Ultimate Body Contest. Anda bahkan masih bisa cari di Google. Saya bikin event itu 27 kota dalam waktu 1 year. Kebayang nggak? Ada yang sampai kita event di Malang sama event di, lupa saya, Banjarmasin kalau nggak salah, harinya sama. Tim kita split 2, event sana, event sini. Jadi benar-benar kita bikin MCU-nya itu kayak Marvel Cinematic Universe-nya. Jadi universe-nya kita build itu semua. Ada eventnya, ada bukunya, ada magazine-nya, semua lengkap. Sehingga orang akan ngobrolin dunia saya. Nah ketika digital marketing, kita bikin event terus memang. Eventnya kan sering sekali ya, kayak event besar itu mungkin sekitar 3 kali atau 4 kali setahun, event besar. Kemudian event-event yang kecil itu mungkin sekitar 2 minggu sekali. Kita bikin event, gathering, orang datang, ngajak temennya semuanya. Itu saya lakukan. Bayangin sama orang yang mau personal branding, cuman konten di social media aja, tapi nggak pernah ketemu. Itu akan beda banget hasilnya. Karena begitu ketemu, kita bisa transfer vibration. Vibrasinya kerasa banget. Ketika di digital marketing pun saya juga ngelakuin ini. Di Tribelio misalkan, saya bikin apa? Black Book Series. Content Creator Black Book lah, kemudian ada Rich Creator Black Book, List Building Black Book, Copywriting Black Book, Affiliate Black Book. Saya bikin semuanya, materinya. Jadi ingat, itu penting banget untuk bikin universe-nya, sehingga orang tahu mau ngomong apa, dan mereka berdiskusi dengan banyak orang lain. Nah sekarang di Brain Boost saya bikin webinar. Webinarnya rutin lagi. Kemarin itu sebulan 2 kali. Sekarang itu sudah lebih sering lagi, karena tim saya juga udah ngadain webinar-webinar. Kemudian kemarin ada event meet and greet. Datang berapa orang? I think 200 orang lebih offline dan 150-an online yang kemudian dihadiri oleh Om Ade Habibie sama Bang Sandiaga Uno, ya kan? Nah itu kan bikin orang udah minta lagi, kapan ada lagi. Nah itu kita build semuanya supaya orang tuh diskusi. Kita punya grup WA-nya. Jadi bukan cuma personal branding, cuma posting di social media aja, enggak. Saya punya grup WA-nya. Grup WA saya Money Magnet. Itu ada lebih dari 30 atau 40 grup WA. Di situ tiap hari ngobrol. Orang jadi nanya, pakai ini digabungin ini gimana? Pakai Brain Boost yang A digabungin si B gimana ya? Kalau saya agent property gimana? Kalau saya sales gimana? Kalau saya punya warung gimana? So itu jadi diskusi. Dan memang universe-nya itu dibuat untuk menciptakan diskusi itu. Jadi bukan konten satu arah sekali lagi. Jadi personal branding pakai konten satu arah. Lumayan anak TK itu ceritanya kayak begitu. Oke? Nah dari semuanya itu sudah di-plan. Baru keempat, massive content. Saya ngelakuin massive content kan, IG live, webinar, kemudian social media domination. Anda lihat saya di LinkedIn muncul, di X muncul, di Thread muncul, di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, saya semua ada. Anda lihat sekarang postingan saya terakhir, ada semua. Dan itu mungkin less than 24 hours ago. Jadi semua saya posting. Ada yang bilang kayak fokus satu aja. Nggak apa-apa, tapi saya ngelakuin semuanya. Karena saya pengen build personal branding yang kuat, yang jadi, yang massive. Bukan sekedar konten. Goal saya bukan konten. Goal saya adalah build the business dengan menggunakan personal branding saya. Artinya adalah semakin kuat personal branding saya, bisnis saya semakin bagus. Sehingga nggak bisa cuma konten aja. Karena saya malu bikin video, saya nggak mau bikin YouTube. Nah itu urusan Anda. Balik lagi itu mental block. Saya nggak ada urusan sama mental block. Ini strategi yang saya gunakan. Nomor 5. List building is always fundamental. Kenapa saya shifting? Pertanyaan tadi kan ya. Kenapa shiftingnya gampang? Karena ketika shifting, saya tidak mulai dari nol. Itu kuncinya. Dari suplemen, kemudian dari digital marketing, kemudian dari ke Tribelio, dan ke Brain Boost.
ketika dari nol banget, wah very challenging. Saya mulai di awal banget nge-build audiens saya di Twitter. 2010, 2011 itu saya endorse tuh semuanya tuh, akun pemulihan jiwa lah, Raditya Dika lah, Pocong lah, waktu zaman dulu itu saya endorse every day. Kebayang nggak, zaman dulu setiap hari saya endorse, budgetnya gila waktu tahun itu. Saya ngabisin sekitar 55 juta waktu itu, karena orang-orang hari itu sih, even Raditya Dika itu cuman 2,5 juta hari itu. Hari ini mungkin udah berapa gitu kan ya. Hari itu segitu. Karena saya tahu, oh itu bisa harganya segitu, saya hajar. Itu personal branding. Anda kalau lihat di Google Trend, nama saya, cari dari Google Trend, yang mulai sekitar 2008 sampai 2000 sekarang, itu di 2011 kalau nggak salah, itu ada spike. Karena apa? Semua selebriti online itu nyebutin nama saya. Itu strategi. Ya jadi, hajar banget. Nah, kemudian dari situ, saya ngebangun list building itu. Dari situ saya masukin ke email list. Saya ngiklan, bahkan di tahun berapa itu ya, 2010 itu saya ngiklan di Google aja, itu sudah 80 juta per bulan. Yang artinya adalah saya memang building list, ambilin koleksi list semuanya. Dan itu, dari situ saya bawa ke digital marketing. Nggak nyambung gimana? Nyambung sebenarnya, karena pelakunya Denny Santoso. Kalau Anda bikin sendiri-sendiri, tidak memunculkan orangnya, maka tidak akan nyambung. Tetapi ketika saya konekin ke sayanya, ke Denny Santoso-nya, maka akan nyambung. Denny Santoso dulunya punya bisnis suplemen, habis itu masuk ke properti. Saya sempat jadi investor di belakangnya Bong Chandra, di project Springwood Apartment waktu itu. Kemudian saya masuk ke digital marketing, database-nya tinggal dikasih tahu, saya sekarang punya ini, yang mau join aja. Nah itu kan terkumpul sampai hari ini, setengah juta database email dan nomor WA di tangan saya. Sehingga kalau ketika saya bikin Brain Boost, Anda mau ikutan bikin kayak Brain Boost, database Anda berapa banyak? Saya udah hampir setengah juta. Hanya pegang email dan nomor WA setengah juta. Belum yang followers di YouTube, Instagram, dan TikTok, dan yang lain-lain. Instagram hampir setengah juta. I think sudah setengah juta ya kayaknya ya. Kemudian di Instagram juga 400 something gitu. Saya nggak ingetin ya. TikTok 179 ribu. Dan yang lain-lain. Oke, so database itu crucial banget. Jadi itu buat fundamental untuk saya pindah lagi. Jadi ketika saya lompat ke next business, saya nggak mulai dari nol. Karena kalau mulai dari nol lagi, kapan nyampenya? Ya kan, itu crucial. Dan yang terakhir adalah real result, real value. Jadi positive feedback. Makanya kalau Anda lihat kan testimonial, kalau Anda berada di salah satu grup saya, itu testimonial itu. Every day ada puluhan masuk testimonial. Itu cara saya untuk nge-build ini semua. Karena kalau misalkan cuma jualan aja, nggak ada hasilnya, terus ngabur lagi, wah itu kan jadi jelek banget. Makanya saya maintain kenapa nama saya cukup lumayan. Nama baik saya itu penting banget ya teman-teman ya. Jangan ngejar duit tanpa nama baik, karena nanti begitu Anda pindah-pindah ini yang dibutuhkan nama baik, bukan cuma duit. Very expensive kalau harus mulai dari nol lagi. Ya jadi hopefully ini video yang cukup dalam banget gimana saya ngebangun personal branding saya. Apakah ini bisa Anda ikutin atau harus Anda ikutin? Jawaban saya terserah Anda. Ini yang saya lakukan untuk nge-build sampai hari ini. Ya, of course, ini tergantung niche-nya. Niche saya seperti ini dan I think saya juga sudah cukup optimal di niche saya. Hasilnya juga Anda sudah tahu sendiri. Alright, so thank you so much. See you in the next video. Bye-bye.